Baiklah adik-adik, kita akan membahas energi terbarukan untuk masa depan asesmen harian soal nomor 1. Jika massa benda A adalah 3 kilo dan massa benda B 4 kilo, selisih energi kinetik akhir benda A dan B. Nah, ini kita cari, kan dia energi kinetik akhir nih, VT. Kita cari ini kecepatan akhirnya ya, dengan rumus VT sama dengan V0, V0 ditambah A kali T. Berarti 6 ditambah 3 kali 2, berarti 6 tambah 6 sama dengan 12. Kalau yang kedua ini berarti 10 ditambah 2 kali 4, berarti 10 ditambah 8, yaitu 18. Nah, kita cari, kan dia energi kinetik akhir kan? Berarti EKA setengah M VTA kuadrat. Berarti setengah kali 3 dikali VT akhir. VT akhirnya itu adalah 12 kuadrat. Berarti 3/2 dikali 144. Berarti kita kalikan dengan 3 bagi 2, itu adalah 12. Nah, ini adalah 216 Joule. Sedangkan untuk EKB itu adalah setengah M VTB kuadrat. Berarti setengah kali 4 kali 18 kuadrat. Ini coret 2, berarti 2 dikali 18 kali 18 itu adalah 324 dikali 648. Nah, kita kurangkan EKB kurang EKA. 648 dikurang 216. 648 dikurang 216. Itu adalah 432 Joule. Jawabannya adalah yang B. Nomor 2, bola basket bermassa 3 kilo, M sama dengan 3 kilo, mula-mula diam, V0-nya 0, diluncurkan dari ketinggian H1 5 meter. Jika gesekan antara bola basket dan tanah diabaikan, percepatan gravitasi adalah 10, energi kinetik ketika H2-nya 3 meter. Berarti yang ditanya itu EK2. Ini kita jawab pakai kekalan energi mekanik, EM1 sama dengan EM2. Berarti EK1 tambah EP1 sama dengan EK2 tambah EP2. EK1 itu setengah MV1 kuadrat ditambah MGH1 sama dengan EK2 ditambah MGH2. Nah, karena V ini V1 ya, V1-nya 0, berarti ini hasilnya 0 kan? 0 ditambah 3 kali 10 kali 5 sama dengan EK2 ditambah 3 kali 10 kali 3. Berarti ini 150 sama dengan EK2 ditambah 90 pindah ruas, 150 kurang 90 sama dengan EK2. Berarti ini adalah 60 ya. 60 sama dengan EK2. Jawabannya adalah yang D. Sekarang kita lanjut soal nomor 3. Sebuah batu dilempar vertikal ke atas dari ketinggian 8 meter. Nah, kita buat diketahuinya dulu. Jadi ceritanya dia dilempar dari ketinggian H sama dengan 8 meter. Jadi batunya dilempar. Nah, dengan kecepatan awal V0 atau bisa juga V1 ya, sama aja, atau V0 aja kita buat ya, 10 meter per sekon. Setelah mencapai titik tertinggi, berarti dianggaplah di sini ya Hmax. Nah, ketinggian di sini ada Hmax. Berarti di sini nanti ada VT-nya sama dengan 0. Jadi dia jatuh ke bawah lagi kan. Dimana massanya itu adalah M sama dengan 1 kg dan gravitasinya adalah 10. Ketinggian maksimum yang dicapai batu di atas titik lempar adalah, berarti yang ditanya H maksimum di atas titik lempar. Berarti kalau di atas titik lempar, dia katanya mana dia? Jika massa batu 1 kilo dan percepatan gravitasi 10, ketinggian maksimum yang dicapai batu di atas titik lempar. Berarti dari sini berarti ya. Nah, kita lihat aja dulu ya. Berarti kalau ini tinggal ini aja kita cari pakai rumus GLBB aja ya. Berarti VT sama dengan V0 kan Hmax yang ditanya. Ditambah G kali T. Nah, VT-nya itu kan 10.
V0-nya 0, kebalik. VT-nya 0, V0-nya 10 ditambah G 10 kali T. Nah, oh ya, nggak bisa pakai ini ya. Pakai ini lah, rumus yang GLBB satu lagi. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH. Nah, VT-nya 0, V0-nya 10 kuadrat ditambah 2 kali 10 kali H. Berarti ini kan jadinya kan kita mau cari H ya. Karena dia itu dilempar ke atas, berarti dia dikurang. Dia jatuh bebas baru ditambah. Berarti ini dikurang, berarti jadinya 20H pindah ruas ya, sama dengan 100. H sama dengan 100 bagi 20. Coret-coret, berarti ini dapat 5. Nah, jadi karena seharusnya kan H maksimumnya itu kalau dari titik lempar, karena dia berada di ketinggian, ini nggak ada 5 kan. Jadi jawabannya H-nya itu adalah 5 ditambah 8 sama dengan 13 meter. Jadi jawabannya D. Nomor 4, air terjun dengan ketinggian 20 meter memiliki debit 80 liter. Jadi ini yang diketahui adalah H sama dengan 20 meter, Q sama dengan 80 liter per sekon. Ini kita rubah ke meter pangkat 3, berarti 80 kali 10 pangkat min 3 meter pangkat 3 per sekon. Kemudian massa jenis air Rho sama dengan 1 gram per cm pangkat 3 atau sama dengan 1000 kg per meter pangkat 3. Air terjun tersebut digunakan untuk menggerakkan kincir dengan efisiensi 40%. Percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat dan massa kincir adalah 25 kg. Yang ditanya kecepatan kincir, V. Nah, ini kita cari dengan menggunakan rumus efisiensi sama dengan energi yang keluar per energi yang masuk kali 100%. Efisiensinya kan 40%, energi yang keluar itu adalah energi kinetik setengah M massa kincir kali V kuadrat, per energi yang masuk itu adalah energi potensial M air kali G kali H, kali 100%. Ini kita coret, habis coret-coret. Berarti 4/10 sama dengan setengah. Massa kincir itu adalah 25. V yang mau kita cari per massa air. Nah, karena nggak ada massa air, berarti kita hubungkan ke massa jenis ya. Berarti dengan menggunakan rumus debit itu kan volume bagi waktu. Berarti kalau volume adalah Q kali T. Nah, kita hubungkan ke massa jenis Rho sama dengan M per volume. Berarti volume M sama dengan M sama dengan Rho kali volume. Berarti kita ganti Rho. Volume itu debit kali T. Nah, Rho-nya kan 1000 kali Q. Q kita adalah 80 kali 10 pangkat min 3. T kita berarti kalau nggak ada kita anggap aja 1 ya. Berarti dapatnya di sini adalah 80. Nah, ini adalah massa air. Nah, masukkan sini ya. Nanti berarti massa air itu adalah 80. Nah, nih. 80 dikali 10 dikali H-nya 20. Nah, ini coret, coret. Terus ini nanti dapat berapa nih? Ini jadinya V kuadrat sama dengan atau gimana ya? Ini kan ini kita kalikan aja ya, 80 kali 10 kali 2 kali 4 atau di sebelah sini aja. 25/2 kali V kuadrat sama dengan 80 kali 10 kali 2 kali 4. Berarti ini V kuadrat sama dengan 80 kali 10 kali 2 kali 4 dikali 2. Ini kali silang ya. Per 25. Nah, itu nanti dapat hasilnya adalah V, yaitu akar, nanti dikaliin ya. Pokoknya dapat hasilnya nanti adalah 2, nanti di sini 16 kali 16 kali 2 gitu disederhanain. Jadinya adalah nanti 2 akar 16 V-nya. Jadi jawabannya atau sama dengan 16 akar 2 juga boleh. D ya. Nomor 5, setrika listrik
menghasilkan kalor sebesar, berarti Q sama dengan 324 kilojoule atau sama dengan 324 kali 10 pangkat 3 joule. Setrika tersebut memiliki spesifikasi V sama dengan 300 volt dan arus sama dengan 2 ampere. Jika setrika digunakan dalam waktu T sama dengan 10 menit atau sama dengan 10 kali 60 yaitu 600 detik, efisiensi energi adalah efisiensi. Nah, efisiensi itu kan dia Q per W kali 100%. Nah, Q itu kita ganti jadi, Q-nya udah ada ya, 324 kali 10 pangkat 3 per W itu adalah V kali I. V kali I kali T ya, kali 100%. Jadi 324 kali 10 pangkat 3 per 300 kali 2 kali 600 kali 100%. Jadi ini coret nih, habis. Jadi dapat nanti 324 kali 100% dibagi dengan 30 kali 2 kali 6. Ini jadinya nanti adalah 30 kali 2 kali 6. Ini dapat nanti hasilnya adalah sekitar 90%. Jawabannya adalah yang D. Kita lanjut soal nomor 6. Kincir angin dengan massa turbin 15 kilo digerakkan angin sehingga berputar dengan kecepatan. Berarti ini adalah massa sama dengan 15 kilo. V sama dengan 20 meter per sekon. Dan T sama dengan 10 menit. 10 menit itu 10 kali 60 berarti 600 detik. Kincir angin tersebut dihubungkan dengan generator yang menghasilkan arus I sama dengan 0,5 ampere. Jika efisiensinya adalah 40%, tegangan yang dihasilkan V. Berarti ini yang apa namanya tuh kan kita mau nyarinya efisiensi sama dengan E out per E in. Nah, yang out itu adalah V kali I kali T, yang E in-nya berarti EK ya, EK. Ini energi listrik, yang ini energi kinetik. Berarti efisiensinya kan 40% itu kan sama dengan 0,4. Berarti 0,4 sama dengan V kali I kali T per EK itu adalah setengah mV kuadrat. Berarti kalau kita kalikan V kali I kali T sama dengan 0,4 kali setengah kali M kali V kuadrat. Berarti V sama dengan, ini kan coret nih 0,2. Berarti 0,2 kali M kali V kuadrat per I kali T. 0,2 kali M itu 15 kali V dikuadratkan 20 kuadrat per 0,5 dikali dengan T-nya 600. Nah, kita lanjut ke sini. Berarti V sama dengan nah, ini nanti hasil pembagiannya dapat adalah 4 volt. 4 volt ya. Jadi jawabannya B. Nomor 7. Aska melakukan eksperimen seperti gambar berikut. Bola bermassa 4 diletakkan di titik A sehingga bergerak menuruni permukaan bermassa M diletakkan di titik A sehingga bergerak menuruni permukaan lintasan licin. Jika percepatan gravitasi dinyatakan dengan G, perbandingan kecepatan di titik B dan C. Berarti perbandingan kecepatan, berarti yang ditanya itu VB dan VC. Perbandingan VB dan VC. Sedangkan ini jadi kita langsung aja ya, kita cari menggunakan energi mekanik di A. Jadi titik A dan titik B kita cari dulu. Energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di B. Energi mekanik di A itu adalah EKA tambah EPA sama dengan EKB ditambah EPB. Nah, EKA karena dia jatuh bebas, ini VA-nya sama dengan 0. Otomatis EKA-nya 0 ya. Ditambah kan EKA itu rumusnya setengah MV kuadrat. Kalau V-nya 0 berarti 0 gitu kan. Kalau EPA itu kan M kali G kali HA sama dengan EKB itu setengah MVB kuadrat. EPB itu karena dia di bawah berarti HB-nya itu kan 0. Otomatis EPB-nya juga 0.
Ini 0 ya. Nah, M-nya kita coret. Berarti G10, HA-nya 4R sama dengan setengah PB kuadrat. Berarti ini kita kali silang. Ini dapatnya adalah 80R sama dengan VB kuadrat. Dah, dapat kita VB. Sekarang baru kita cari perbandingan EMB sama dengan EMC. EMC itu sama, berarti EMB itu kan EPB ditambah EKB sama dengan EMC ditambah EKC. EPB itu 0 kan, EKB itu kan setengah M VB kuadrat. EMC itu adalah di titik C ini yang kok EMC? EP ya, EPC. EPC itu berarti ketinggiannya ini kan, berarti ini sama dengan 3R, karena dia diameter gitu kan. Berarti M kali G kali HC ditambah EKC setengah MVC kuadrat. M coret, berarti setengah VB kuadrat kan 80R, sama dengan G10 HC 3R ditambah setengah VC kuadrat. Coret ini 40R sama dengan 30R, ya kan, 40R dikurang 30R sama ditambah setengah VC kuadrat. Dah. Pindah ruas 40R dikurang 30R sama dengan setengah VC kuadrat. Berarti ini 10R. 10R sama dengan setengah VC kuadrat dikalikan 20R sama dengan VC kuadrat. Berarti dah dapat kita VC. Berarti kita bandingkan lagi VB, ini kan VB kuadrat banding VC kuadrat sama dengan otomatis 80R per 20R. Coret-coret, coret-coret. Nah, ini kita akarkan kiri dan kanan. Berarti ini tinggal VB per VC sama dengan ini dibagi 21, ini dibagi 2, 4. Berarti akar 4 per 1, akar 1 gitu kan. Akar 4 itu kan 2, akar 1, 1. Berarti jawabannya 2 banding 1, yaitu yang D. Baik, kita lanjut soal nomor 8. Benda bermasa 0,6 kilo diketahui M sama dengan 0,6 kilo. Ditembakkan vertikal ke atas dari dasar tanah dengan kecepatan awal. V1 adalah 4 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi adalah 10, ketinggian benda saat energi potensialnya berarti EP2 sama dengan 1/4 dari energi kinetik maksimum. Nah, kalau misalnya benda itu dilempar ke atas, EK maksimum itu adalah sama di posisi EK1 ya. Nah, terus yang ditanya adalah H2-nya berapa. Ini ada 2 kali nyari ya. Kita bagi 2 di sini. Jadi di sini yang pertama kita cari EM1 sama dengan EM2 untuk mendapatkan nilai V2. EM1 adalah EK1 ditambah EP1 sama dengan EK2 ditambah EP2. EK1 itu kan setengah M V1 kuadrat, EP1 itu kan di bawah ya, di bawah berarti H1-nya 0, otomatis EP1-nya juga 0. Berarti 0 sama dengan EK2, EK2 itu setengah M V2 kuadrat, ditambah EP2 itu kan 1/4 dari EK1. Berarti setengah M V1 kuadrat berarti 16 sama dengan setengah M V2 kuadrat ditambah 1/4 dikali setengah dikali EK1 M V1 kuadrat ya. Nih, kan EK1 nih. Berarti 16 langsung aja ya. Berarti setengah bisa dicoret nih. M juga bisa dicoret. Nah, berarti tinggal di sini 16 sama dengan V2 kuadrat ditambah ini coret habis ini 4. Berarti 4 ya. 16 dikurang 4 sama dengan V2 kuadrat. Berarti 12 sama dengan V2 kuadrat. Nah, dapat V2 kuadratnya 12. Nah, baru kita cari dengan kondisi kedua, EM1 sama dengan EM2. Ini yang baru kita jabarkan. EK1 tambah EP1 sama dengan EK2 ditambah EP2. EK1 itu kan setengah M V1 kuadrat, EP1 M kali G kali H1 sama dengan setengah M V2 kuadrat. EP2 itu kan 1/4 dari EK1, kita jabarkan aja setengah M V1 kuadrat. Nah, berarti M, coret aja ya, M. Nah, jadinya kan ini, oh iya, ini EP1-nya 0 ya. Udah 0, gitu kan. Nah,
Berarti tinggal diganti setengah. P1 itu dikuadratkan 16 sama dengan setengah. P2 dikuadratkan 12 ditambah 1/4 dikali setengah. P1. Oh iya, kita mau cari itu ya. H2 yang nggak usah dijabarin berarti ini. Berarti ini MgH2. Berarti EK2-nya kan udah segitu. Setengah kali 12 berarti M. Oh ya, M-nya coret kan. Tinggal G sama H aja lagi. G kali H. Berarti ini coret nih 8. 8 sama dengan ini coret 6. Berarti ini 6. 6 ditambah 10 kali H2. Berarti 8 kurang 6 sama dengan 10 H2. 2 sama dengan 10 H2. Berarti H2 sama dengan 2 per 10. 2 per 10 adalah 0,2. Sehingga jawabannya yang A. Nomor 9. Alin akan mengunjungi kakeknya di Malang dengan mengendari motor. Alin berangkat menggunakan motor listrik berdaya P sama dengan 1500 watt. Jika efisiensinya adalah 80%, daya output yang dihasilkan sebesar, berarti P out. Jadi efisiensi yaitu P out per P in kali 100%. 80%, P out-nya, berarti ini in ya, P in, berarti P out per 1500 kali 100%. Coret, 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 terus, ini kan coret, coret, coret. Berarti tinggal P out sama dengan 8 kali 150. Nah, 8 kali 150 adalah 1200 watt, atau sama dengan 1,2 kilowatt, yaitu B. Nomor 10. 3 benda dengan massa identik memiliki kecepatan awal, percepatan dan waktu yang ditunjukkan pada tabel berikut. Hubungan energi kinetik akhir dari ketiga benda adalah. Nah, ini harus kita cari dulu satu-satu VT-nya. VT-nya dengan menggunakan rumus V0 ditambah A kali T. Berarti kalau yang pertama itu adalah VT-nya sama dengan 10 ditambah 3 kali 1, yaitu 13. Yang kedua, 15 ditambah 2 kali 1, berarti 18. Kalau 18, 17. Yang ketiga, itu adalah 20 ditambah 2 kali 3, sama dengan 26. Nah, karena dia delta, berarti kan delta EK itu kita cari menggunakan rumus setengah M VT kuadrat dikurang V0 kuadrat. Oke. Nah, jadi kita cari di sini delta VA. Delta VA berarti kan ini VT-nya 13 kuadrat dikurang 10 kuadrat. Nah, ini dapat nanti 69. Delta VB-nya adalah 17 kuadrat dikurang 15 kuadrat. Ini dapatnya 64. Delta VC-nya adalah 26 kuadrat dikurang 20 kuadrat, yaitu 276. Nah, berarti otomatis kan EK itu sebanding dengan kecepatan. Kalau misalnya kita lihat di sini, berarti delta EK yang paling besar itu adalah dari yang C dulu ya, delta EK C. Tapi di sini paling kecil ya. Kalau yang paling kecil berarti dari delta EK B, kecil dari delta EK A, kecil dari delta EK C. Jadi jawabannya C ya, delta EKB kecil dari delta EKA, kecil dari delta EKC. Nomor 11, Pak Robert ingin membeli setrika dengan efisiensi besar. Di toko terdapat 5 jenis setrika yang memiliki spesifikasi berbeda. Setrika tersebut akan digunakan dalam waktu yang sama dan menghasilkan kalor yang sama. Setrika yang harus dipilih Pak Robert adalah, nah efisiensi itu kan rumusnya Q per W kali 100%. Nah, berarti ini Q sama dengan P kali I kali T kali 100%. Nah, ini karena ini sama ya, nanti kita coret aja, berarti kita gunakan aja efisiensi 1 banding efisiensi 2 banding efisiensi 3 banding efisiensi 4 banding efisiensi 5. Berarti kan ini 1 per, jadinya kan P 200 kali 1,5 banding
Nah, ini kita kalikan aja lah ya, langsung dari sini. Berarti ini kan 300. Ini 400. Ini kan V kali I ya. Ini V, ini I. Ini 22 kali 12. 264. 330, 440. Berarti kan artinya ini 1 bagi 300 banding 1 bagi 400 banding 264 banding 1 per 330 banding 1 per 440. Nah, jadinya kan ini berarti kan yang paling besar itu nanti hasilnya yang ini ya, yang efisiensi 3 kan. Karena nanti dia itu dibagi 1 dibagi, ini hasilnya nanti yang paling kecil itu kan kalau 1 dibagi 300 itu kan 0,0033 dan seterusnya. Nanti paling kecil itu adalah paling besar itu nanti efisiensi 3 yang paling besar nilainya, ini semuanya kecil nanti karena pembaginya kecil. C. 12. TV dihidupkan rata-rata 5 jam sehari. Berarti T sama dengan 5 jam atau hour ya. TV tersebut dihubungkan pada tegangan V sama dengan 210 volt dan menggunakan arus I sama dengan 2 ampere. Tarifnya adalah 1.300 per kilowatt hour. Nah, selama 30 hari. Pembayarannya itu kita gunakan rumus V kali I kali T. Berarti 220 dikali 2 dikali T-nya kan 5 kali 30 hari. Berarti ini dapat hasilnya nanti adalah 66.000 watt hour. Kita jadikan kilowatt hour 66 kWh. Nah, untuk pembayarannya berarti 66 kWh dikali 1.300 per kWh. Coret-coret. Berarti ini dapat 85.800 rupiah. Jawabannya D. Soal nomor 13, benda bermassa 2 kg, M sama dengan 2 kg, dijatuhkan dari ketinggian tertentu, berarti V1-nya 0, bergerak selama T memiliki energi kinetik. Berarti ini EK1-nya 0 nanti ya, EK1-nya 0, berarti EK2-nya adalah 400 Joule. Dan berada pada ketinggian, berarti H2-nya adalah 10 meter. Dari data tersebut dituliskan beberapa pernyataan berikut. Jika gravitasi 10 pernyataan yang benar. Berarti kita cari H1 ya. Untuk H1 kita cari menggunakan EM1 sama dengan EM2. EM1 itu adalah EK1 tambah EP1 sama dengan EK2 ditambah EP2. EK1-nya 0, EP1 itu yang ditanya MGH1, EK2-nya 400, EP2-nya adalah MGH2. M-nya adalah 2 kali 10 kali H1 sama dengan 400 ditambah 2 kali 10 kali 10. Berarti ini 20 H1 sama dengan 400 ditambah 200. 20 H1 sama dengan 600. H1 sama dengan 600 dibagi 20 sama dengan 30. Nah, dapat H1 30 kan. Nah, habis itu berarti ini benar ya. Nah, nomor 1 benar. Oke. Sekarang kita cari yang nomor 2. Perbandingan energi kinetik dan energi potensial pada ketinggian 5 meter. Nah, energi potensial dan energi kinetik itu harus kita cari. Berarti artinya ini kan dia maunya di H2-nya itu H2-nya 5 meter, sedangkan H1-nya kan 30. Sama ya, kita cari menggunakan energi mekanik juga, EM1 sama dengan EM2. Berarti EK1 ditambah EP1 sama dengan EK2 ditambah EP2. Nah, EK1 itu kan 0 ditambah MGH1 EK2 setengah MV2 kuadrat ditambah MGH2. Nah, M coret. G itu adalah G10, H1-nya 30 sama dengan setengah
M-nya udah dicoret. V2 yang mau kita cari, G10 H25. Berarti ini kan 300 sama dengan setengah V2 kuadrat ditambah 50. Berarti 300 dikurang 50 sama dengan setengah V2 kuadrat. 250 kali 2 sama dengan V2 kuadrat. Ini jadinya 500 sama dengan V2 kuadrat. Nah, yang mau kita cari apa nih? Oh ya, perbandingan ya. Nah, sini aja ya kita buat. Yang mau kita cari adalah perbandingan EK2 ya. EK2 banding EP2. Nah, berarti EK2 banding EP2. EK2 itu kan setengah MV2 kuadrat. EP2 adalah MGH2. M coret setengah kali 500 sama dengan 10. H2-nya 5. Berarti ini coret. Ini 25 banding 5. Berarti 5 banding 1. Berarti benar juga. Udah, berarti jawabannya 1 dan 2 yang A. 14. Kelebihan penggunaan energi terbarukan untuk mengatasi keterbatasan energi ditunjukkan oleh angka. Berarti dia kelebihan penggunaan energi terbarukan untuk mengatasi keterbatasan energi ya. Yang pertama, tersedia di berbagai sumber energi dan berbagai lokasi. Ini benar. Dapat dimanfaatkan di daerah yang tidak terjangkau. Salah ya. Sumber energi tersedia secara kontinu, benar. Dapat memenuhi kebutuhan tidak terlalu tinggi, enggak. Polusi yang dihasilkan lebih rendah, ya. Berarti jawabannya 1, 3, dan 5. 1, 3, dan 5 yaitu yang C. 15. Bahan bakar alternatif yang diperoleh dari pembusukan sampah organik. Nah, jadi ini dinamakan dengan biogas ya. Nanti bisa adik-adik cari lebih lengkapnya. Kalau dari alternatif sampah organik itu biogas. 16. Permasalahan pemadaman listrik dapat diselesaikan dengan pemasangan panel surya. Akan tetapi panel surya memiliki kelemahan dalam penggunaannya. Salah satu kelemahan tersebut adalah mudah dalam proses pembuatan, enggak juga ya. Perlu peningkatan efisiensi energi, ini bisa. Listrik yang dihasilkan terlalu besar, enggak. Panel surya memiliki masa pakai cepat, enggak. Daya penerimaan energi cahaya matahari kurang besar. Nah, yang paling tepat ini jawabannya yang B. 17. Energi pasang surut air laut biasanya dibangun di sepanjang selat-selat kecil. Hal tersebut dikarenakan lebih aman, lebih mudah diakses, tidak ada gelombang laut. Angin di sepanjang selat laut cukup kencang, memiliki perbedaan tinggi rendah air laut yang signifikan. Nah, kalau misalnya energi pasang surut air laut itu kan butuhnya gelombang ya. Berarti yang mempengaruhi itu adalah yang D. Angin di sepanjang selat cukup kencang. Jadi kalau misalnya anginnya kencang tuh penggunaan energinya juga lebih besar gitu. Nomor 18, energi geotermal berpotensi dikembangkan di Indonesia karena geotermal itu berarti dari perut bumi ya, perut bumi. Iklim tropis enggak, berada di zona ring of fire ya. Jadi jawabannya benar karena ring of fire ini kan dari perut bumi yang menghasilkan panas dari perut bumi gitu. Ring of fire ini kan zona cincin api. Jadi energi yang ada di perut bumi itu bisa energi dari perut bumi. Jadi energi dari perut bumi itu bisa lagi dimanfaatkan. Nomor 19, perhatikan kebijakan yang berhubungan dengan subsidi energi berikut. Strategi yang dapat diambil oleh pemerintah untuk mengurangi beban subsidi. Mengurangi beban subsidi berarti menambahkan subsidi bahan bakar minyak, enggak. Subsidi bahan bakar minyak dengan bahan bakar nabati. Mengembangkan kendaraan dinas yang bertenaga listrik. Mengganti kereta diesel dengan kereta BBM. Enggak juga ya? Berarti yang ada 1 dan 4 itu enggak. 1 enggak. Yang ada 4 juga. Nah, berarti jawabannya 2 dan 3. C. 20. Untuk mengurangi konsumsi BBM, Indonesia menerapkan kendaraan listrik. Kendaraan listrik di Indonesia yang menggunakan bahan bakar hidrogen adalah. Nah, ini jawabannya adalah fuel cell ya. Nanti bisa adik-adik cari sendiri di mana kendaraan listrik yang menggunakan bahan bakar hidrogen disebut fuel cell
electric vehicle ya, vehicle atau FCEV. Jadi jawabannya C. 21. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif penggunaan batu bara sebagai sumber energi adalah 1. Meningkatkan efisiensi penggunaan batu bara, iya. Menambah jumlah PLTU, enggak. Menerapkan kebijakan emisi karbon lebih ketat, iya. Menurunkan harga pokok, enggak. Beralih ke sumber energi terbarukan, iya. Jadi jawabannya 1, 3, dan 5. D. 22. Salah satu solusi yang ditawarkan pemerintah karena terjadi penurunan minyak mentah adalah memanfaatkan gas alam Indonesia yang potensinya sangat besar. Hal yang harus dilakukan agar gas alam dapat digunakan sebagai pengganti minyak mentah secara luas adalah A. Membangun sarana transmisi dan distribusi gas. Kalau ini ya benar ya. B. Mengeksplorasi lebih banyak, enggak. Memperbesar jumlah ekspor gas, enggak. Menjaring investasi, enggak cocok ya. Apalagi menurunkan harga BBM. Jadi jawabannya adalah yang A. 23. Salah satu cara menghemat listrik dengan menggunakan lampu hemat energi. Pernyataan berikut yang tepat sesuai dengan pernyataan tersebut adalah A. Pengguna lampu halogen lebih hemat dibandingkan lampu LED. B. Pengguna lampu LED lebih hemat dibandingkan lampu pijar. Ya. Jadi jawabannya yang B ya. Jadi yang paling hemat itu adalah lampu LED. 24. Eksplorasi energi panas bumi geotermal merupakan salah satu langkah yang diambil Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Namun, proyek eksplorasi panas bumi sering menghadapi tantangan terutama dari masyarakat lokal yang khawatir akan dampak lingkungan. Di Dieng, Jawa Tengah, proyeksi panas bumi pernah dihentikan sementara karena kekhawatiran akan pencemaran tanah dan air. Tindakan yang dapat dilakukan pemerintah dan perusahaan untuk menjaga kelestarian lingkungan sambil tetap menjalankan proyek ini yaitu A. Meningkatkan aktivitas eksplorasi di wilayah yang sudah rusak, enggak. Mengabaikan protes, enggak. Melakukan kajian lingkungan mendalam, nah ini dalam perencanaan ini benar ya. Mengganti proyek panas bumi dengan pembangkit listrik, enggak. Menunda proyek, enggak. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang C. 25. Penggunaan energi yang berlebihan membawa dampak negatif bagi berbagai aspek, mulai dari lingkungan, ekonomi, hingga kesehatan manusia. Dampak eksplorasi energi terhadap lingkungan, nah fokusnya lingkungan ya. Menurunkan suhu global, enggak. Meningkatkan kualitas udara, apalagi. Meningkatkan jumlah sumber energi, enggak. Mempercepat habisnya sumber daya alam, meningkatnya keanekaragaman ekosistem. Jadi jawabannya yang D. Baiklah, sekarang kita akan lanjut bagian esai nomor 1. Bola bermassa 300 gram digelindingkan dari puncak bidang miring dengan panjang PQR, berarti M sama dengan 300 gram, yaitu 0,3 kilo. Dan sudutnya itu diketahui 53. Nah, yang ditanya itu perbandingan EKB banding EKC. Dah, jadi sekarang langkah pertama kita cari menggunakan cos 53. Cos 53 sama dengan cos itu kan sami ya, samping miring. Berarti cos 53 kan 0,6, samping kita itu adalah samping, miringnya 1, berarti samping sama dengan 0,6. Nah, ini kan, berarti ini 0,6, ini 0,6, berarti ini masing-masingnya ini 0,2, ini 0,2, ini 0,2. Nah, ini sekarang kita cari nilai dari AP. Nah, AP itu kita gunakan Pitagoras, akar dari 1 kuadrat dikurang 0,6 kuadrat. Berarti 1 dikurang 0,36 yaitu 0,64. 0,64 adalah 0,8. Dah, dapat kita AP. Sekarang masalah kita cari beki lagi ya. Nah, beki itu kita cari pakai perbandingan segitiga ya. Segitiga APO dengan segitiga BQO. Nah, AP per beki sama dengan berarti PO per QO ya. Nah, AP itu kan 0,8. Beki yang mau kita cari PO itu 0,6 per QO itu 0,4 ya kan? Berarti jadinya beki sama dengan 0,8 dikali 0,4 per 0,6.
Nah, ini kalau kita sederhanakan, ini kan 0,32 banding 0,6. Sama-sama kita kali 100, ini kali 100, berarti 32/60. Kita bagi 2, ini 60 bagi 4 bisa nggak sih? 60 dibagi 4, 15. Nah, bagi 4, ini 15. Ini kan bagi 4, 8, bagi 4, 15. Nah, segini ya. 8 banding 15. Nah, udah dapat kita bagi. Yaudah, gini aja. Nah, ini kan yang kita butuhkan. Ini AP. Ini kan sama dengan 4/5 nih, 0,8. Baru kita cari perbandingannya lagi ya. Nah, ini aja kita gunakan EKB banding EKC. EKB itu kan setengah M PB kuadrat banding setengah M PC kuadrat. Setengah M coret. Nah, PB itu kan bisa kita gunakan rumus GLBB 2GHB banding akar 2GHC. Nah, ini coret-coret. Berarti akar HB itu kan apa namanya tuh dia kan karena kuadrat kan gini ya, dari ini loh, dari PB kuadrat sama dengan PA kuadrat ditambah 2GH, berarti kan ini 0, berarti PB sama dengan kalau PB kuadrat aja berarti 2GH aja berarti ya, 2GH doang kan, berarti 2GH, berarti kita nggak pakai akar lagi nih. Nah, nggak pakai akar lagi ya. Berarti tinggal HB, perbandingannya HB banding HC. Nah, HB itu kan HB itu kan di sini ya, yaitu di Beki. Beki itu kan 8/15. Sedangkan HC itu, oh iya, dia B dan C ya. Oh, berarti belum dapat kita ya. Ini Beki baru kan. Berarti kita harus nyari HC. Ya udah kita cari aja HC. HC itu sama aja ya. Berarti gini, kan kita udah dapat yang ini ya. 0,8 ban per ya, 0,8. Kan kita mau cari ini CR sama dengan berarti ini 0,6 per ini. CR itu kan yang 0,2. 0,2. Jadi artinya ini segitiga APO dengan CRO ya. Nah, berarti jadinya CR sama dengan 0,8 kali 0,2 per 0,6. Ini bagi, ini kan dapat 3 nih. Berarti ini 0,8/3 kali 10/10 berarti 8/30. Atau sama dengan 4/15. Nah, dapat kita ini ya, HC. Ini kan HC nih, nilai HC. Berarti yaudah masukin sini. Berarti HC 4/15. Nah, coret-coret bagi 4 ini 1, bagi 4 ini 2. Jadinya 1 banding 2. Sudah. Segampang itu ya. Sekarang kita lanjut nomor 2. Manakah roller coaster yang tidak cukup energi untuk menuju puncak bukit kedua? Nah, artinya untuk menuju bukit kedua ini berarti energi pertama itu harus lebih besar daripada energi kedua. Nah, kalau mau besar itu artinya EP-nya juga harus lebih besar. EP1 harus lebih besar daripada EP2. Nah, karena ini menyangkut dengan ketinggian ya. Nah, kalau ini yang ditanyakan manakah roller coaster yang tidak cukup. Artinya kan ini H1 harus lebih besar daripada H2. Yang ditanya manakah roller coaster yang tidak cukup energi. Yang tidak cukup energi berarti kan yang tidak cukup. Kalau yang tidak cukup artinya itu H1-nya lebih kecil daripada H2. Nah, manakah H1 yang lebih kecil daripada H2? Berarti yang ini, nomor 3. Berarti yang 3. Karena ini cukup semua nih, ini cukup. Ini cukup karena ini H1 besar dari H2. Ini juga H1 besar dari H2. Nah, kalau ini juga H1 besar dari H2. Ini cukup ya. Oke. Nomor 3. Sebuah hair dryer digunakan dengan tegangan P sama dengan 220 volt dan arus 1,4 ampere. Jika hair dryer digunakan selama 5 menit, berarti jadikan ke detik 5 kali 60 sama dengan 300, ya kan? Dan efisiensinya adalah 60%. Hitunglah kalor yang dihasilkan hair dryer.
Berarti yang ditanya ini energi keluaran ya, Q out. Berarti efisiensi sama dengan E Q out ya. Q out per W. Nah, berarti efisiensinya 60, Q out-nya yang mau ditanya, W out-nya V kali I kali T. Nah, berarti Q out itu adalah 60%, atau 60% itu kan sama dengan 60/100, dikali V 220, dikali I 1,4, dikali T 300. Ya kan? Kali 300. Coret, coret. Nah, tinggal dikalikan. Itu dapat hasilnya nanti adalah 60 kali 220 kali 1,4 kali 3 itu adalah 55440 Joule. Ya. Nomor 4, usaha apa saja yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengurangi dampak dari aktivitas penambangan batu bara. Nah, usaha pemerintah yang pertama memperkuat regulasi pengawasan, berarti kayak izin-izin gitu ya. Izin-izin atau peraturan-peraturan pemerintah gitu. Terus meningkatkan pengelolaan lingkungan. Terus memperdayakan masyarakat di sekitar tambang. Nomor 5, penggunaan lampu untuk penerangan jalan di malam hari merupakan langkah bagus dari pemerintah. Bagaimana tanggapanmu terhadap kebijakan tersebut? Ya, berarti tanggapannya bagus. Karena terhadap penggunaan energi berikan saran untuk permasalahan tersebut. Dia untuk penerangan jalan di malam hari merupakan langkah bagus. Ya, bagus. Cuman kan itu apa ya, menyerap banyak energi juga kan. Menyerap banyak energi juga, banyak energi. Nah, jadi sarannya itu lampu jalan itu bagusnya ya. Lampu jalan bagusnya menggunakan panel surya. Nah, kenapa panel surya? Jadi dia bisa menyerap energi di siang hari, menyerap energi siang hari. Jadi apa namanya tuh di malam hari bisa dipakai gitu. Di malam hari bisa dipakai sehingga penggunaan apa namanya tuh sehingga berkurang energi tak terbarukan gitu. Misalnya kalau dia menggunakan batu bara atau apa gitu kan, jadi kan berkurang juga tuh karena udah menggunakan sistem panel surya di siang hari.